Episode 4, Pertemuan dengan Sang Kebenaran. Setelah meninggalkan Kijaga dan desa kecil di kaki gunung, Satria Piningit melanjutkan perjalanan dengan semangat yang baru. Kini, ia bukan hanya seorang pemuda yang mencari jati diri, tetapi juga seorang calon pemimpin yang mulai memahami perannya dalam takdir besar yang menantinya. Namun, meski telah mendapatkan banyak pelajaran dan kebijaksanaan dari Kijaga, Satria Piningit masih merasa bahwa ada bagian dari dirinya yang belum ia temukan, bagian yang terkait erat dengan takdir yang terus membayangi pikirannya. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar yang harus ia temukan, sesuatu yang tidak hanya terkait dengan dirinya sendiri, tetapi juga dengan dunia di sekitarnya. Perjalanan Satria Piningit membawanya ke sebuah lembah yang sunyi, jauh dari peradaban manusia. Di sana, ia menemukan sebuah danau yang indah, dikelilingi oleh pegunungan yang tinggi. Danau itu dikenal oleh penduduk sekitar sebagai Danau Cermin, karena airnya yang begitu jernih sehingga memantulkan langit dan pegunungan sekitarnya dengan sempurna. Meski terlihat damai, ada cerita-cerita lama yang mengatakan bahwa danau itu adalah tempat di mana seseorang bisa menemukan kebenaran sejati tentang dirinya, jika ia berani melihat ke dalam kedalaman airnya. Tertarik oleh cerita tersebut, Satria Piningit memutuskan untuk tinggal di tepi danau itu dan merenung. Setiap hari, ia duduk di sana, menatap air danau yang tenang, mencoba mencari petunjuk tentang apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Hari-hari berlalu, namun ia tidak merasakan perubahan apapun. Ketenangan danau itu justru membuatnya semakin gelisah, karena ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang tersembunyi di balik ketenangan itu, sesuatu yang harus ia ungkapkan. Suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang, Satria Piningit merasa ada dorongan yang kuat untuk mendekati danau lebih dekat. Ia berjalan ke tepi danau dan berdiri di sana, melihat bayangan dirinya yang dipantulkan oleh air. Tiba-tiba, ia merasa ada sesuatu yang menariknya untuk menyelami kedalaman danau. Meski ada sedikit rasa takut, Satria Piningit memutuskan untuk mengikuti dorongan itu. Ia melepaskan semua keraguannya, menutup mata, dan membiarkan dirinya terjun ke dalam air yang dingin. Saat Satria Piningit menyelam lebih dalam, ia merasakan dunia di sekelilingnya berubah. Air danau yang tenang berubah menjadi tempat yang penuh dengan kilatan cahaya, seolah-olah ia sedang berada di antara bintang-bintang di angkasa. Dalam kegelapan air, ia melihat bayangan-bayangan yang mulai membentuk gambar-gambar yang aneh dan misterius. Ia melihat masa lalu, masa kini, dan masa depan yang semua tergabung dalam satu kesatuan waktu. Ia melihat dirinya sendiri, bukan sebagai seorang pemuda yang sedang mencari jati diri, tetapi sebagai seorang pemimpin yang membawa perubahan besar bagi dunia. Di antara kilatan cahaya itu, Satria Piningit melihat sosok seorang pria tua yang bijaksana, yang seolah-olah sedang menunggunya. Pria tua itu tidak berbicara, tetapi tatapannya menyampaikan banyak hal. Satria Piningit merasakan bahwa sosok ini bukanlah manusia biasa, melainkan perwujudan dari kebijaksanaan dan kebenaran yang selama ini ia cari. Dalam tatapan itu, Satria Piningit merasakan kedamaian yang mendalam, dan ia mulai menyadari bahwa kebenaran sejati bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan di luar, melainkan sesuatu yang sudah ada di dalam dirinya sejak awal. Sosok pria tua itu kemudian mengulurkan tangannya, dan Satria Piningit merasakan sebuah energi yang luar biasa mengalir melalui dirinya. Tiba-tiba, semua keraguan, ketakutan, dan kebingungannya menghilang, digantikan oleh keyakinan yang kuat. Ia memahami bahwa selama ini, ia tidak perlu mencari kebenaran di luar dirinya, karena kebenaran itu sudah ada di dalam dirinya. Yang perlu ia lakukan hanyalah percaya pada dirinya sendiri, dan menjalani takdirnya dengan keberanian. Saat Satria Piningit kembali ke permukaan, ia merasa telah mengalami sesuatu yang luar biasa. Ia keluar dari danau dengan perasaan yang sama sekali baru. Meski dunia di sekelilingnya tampak sama, ia tahu bahwa dirinya telah berubah. Ia bukan lagi seseorang yang ragu-ragu atau kebingungan tentang masa depannya, melainkan seorang pemimpin yang siap untuk menghadapi segala tantangan. Perjalanan ke dalam danau itu bukanlah perjalanan fisik semata, tetapi perjalanan ke dalam dirinya sendiri. Perjalanan untuk menemukan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Keesokan harinya, ketika Satria Piningit duduk di tepi danau, ia merasakan kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia memahami bahwa danau itu adalah cermin dari dirinya sendiri, cermin yang menunjukkan kebenaran tentang siapa dirinya dan apa perannya dalam dunia ini.
Ia menyadari bahwa dunia di luar hanyalah pantulan dari dunia di dalam, dan untuk mengubah dunia di luar, ia harus terlebih dahulu mengubah dirinya sendiri. Dengan pemahaman baru ini, Satria Piningit memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Ia tahu bahwa masih banyak yang harus ia lakukan, dan masih banyak tantangan yang harus ia hadapi. Namun, kali ini ia tidak lagi takut atau ragu. Ia telah menemukan kebenaran yang selama ini ia cari, dan dengan kebenaran itu, ia siap untuk menghadapi apapun yang menantinya di masa depan. Episode keempat ini berakhir dengan Satria Piningit yang telah menemukan kebenaran sejati tentang dirinya. Dan dengan pemahaman baru ini, ia siap untuk melanjutkan perjalanannya menuju takdir yang besar.